Ini adalah kisah tentang masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam, menghargai warisan leluhur, dan menemukan cara untuk bertahan tanpa kehilangan jati diri. Nyindung ke waktu, mibapa ke zaman. Selamat datang di Kampung Adat Cirende. Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di Kampung Adat Cirende, Cimahi, Jawa Barat. Dan kita akan mempelajari bagaimana masyarakat adat menjaga ketahanan pangan mereka. Ikutin terus karena ini akan banyak hal yang menarik yang bakal kita pelajari. So, let's go! Di balik gemerlapnya kehidupan modern, ada sebuah kampung yang tetap memegang teguh tradisi dan budaya leluhur. Kampung Adat Cirende, yang terletak di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, menyimpan kisah dan sejarah yang kaya, menyatu dengan alam dan kepercayaan yang masih dijaga hingga kini. Kebetulan kalau berbicara Kampung Cirende dan di dalamnya ada warga adat, karena zaman dulu bukan NKRI, zaman Nusantara, mungkin di abad ke-16 sudah ada. Sekarang abad 21 perkiraan ya 500 tahun ke belakang sudah ada. Dan di dalamnya mungkin di adat itu selalu menjaga tradisi, ritual, budaya. Dan Cirende ada keunikan, Abah punya warga 60 kepala keluarga yang nggak pernah makan beras. Kalau nama kampung itu ngambil dari Cirende, itu ngambil dari ci-nya dari air, rende-nya dari pohon. Jadi dikatakan Cirende. Dan satu lagi mungkin yang namanya rende diambil oleh masyarakat adat lebih ke mengajak gotong royong, kebersamaan, persatuan, karena ada cerita sarinde, saigel, sabobot, saketek, sapihanean. Jadi lebih ke menjaga kegotong royongannya, kebersamaannya, persatuannya itu harus dijaga. Seiring berjalannya waktu, pohon rende semakin langka. Namun nama Cirende tetap terjaga sebagai penghormatan kepada alam dan warisan yang pernah ada. Saat ini saya sedang berada di gerbang masuk menuju Kampung Adat Cirende. Meskipun terlihat tradisional, tetapi di dalamnya sudah banyak fasilitas yang dapat menunjang segala keperluan para wisatawan. Sampurasun nepangkeun wasta simkuring pun Ogi Suprayogi, biasa disebat Kang Ogi. Upami di Cirende tegaduh jabatan tapi painten sebagai generasi penerus anu siap ngabantos karena segala rupi pada malam para sepuh sadayana. Nah, kita nyampe di tempat pusat kegiatannya masyarakat adat Cirende. Iya. Ini kita lihat sebelah kiri ini adalah ada petatah petitih yang petitih ya atau sasanti yang menguatkan masyarakat adat Cirende yang dulunya tahun 1918 tuh sesepuhnya menggagas untuk beralih makan. Ini yang menguatkannya. Ini tuh apa Pak artinya Pak? Teboga sawah asal boga pare, teboga pare asal boga beas, teboga beas asal bisa nyangu, henteu nyangu asal dahar, henteu dahar asal kuat. Da kuat mah kagungan nu maha kuat, saur sepuh teh. Ini teh mengajarkan kita supaya tidak ketergantungan sama salah satu bahan pokok makan, terutama yang namanya beras. Kan ini gagasan ini digagas pada tahun 1918. Negeri kita tuh lagi masanya dijajah. Nah, yang dikuasai sama penjajah adalah bahan pokoknya, yaitu beras. Nah, kan biasanya gini, masyarakat kita pada umumnya ngomong belum makan kalau belum ketemu
nasi. Hmm. Ya. Iya. Meskipun pagi-paginya udah makan bubur ayam, lontong kari atau yang lainnya balabal atau apa, tapi ketika ditanya udah makan belum? Pasti jawabannya belum, karena belum nemu nasi. Iya. Nah, sama sepuh di sini tuh dirubah mindset dengan mengeluarkan penetapan ini, dirubah mindset. Yang namanya makan itu bukan harus ketemu nasi, tapi makan itu adalah sumber kekuatan. Apapun yang masuk ke mulut, ke perut, itu adalah makan. Karena sumber karbohidrat itu bukan cuma di beras atau di singkong, tapi masih banyak bahan-bahan karbohidrat yang bisa menguatkan badan kita. Nah, setiap tahun di upacara adat tutup tahun ngemban tahun di sini biasanya dijadiin saung, buah beti hasil bumi. Kita pasarkan hasil bumi. Kita pajang, bikin gugunungan. Sesudah acaranya selesai, itu jadi rebutan yang menonton. Oh, dikasih ke penonton berarti? Iya. Itu yang nonton bisa dari luar apa masyarakat? Dari luar. Berarti kan tadi Bapak bilang tidak bergantung pada nasi ya Pak? Iya. Opsinya apa Pak? Apapun yang masuk ke mulut, ke perut itu adalah sumber kekuatan buat kehidupan. Kebanyakan keseringan di sini biasanya apa? Kalau di sini diganti dengan singkong. Oh, singkong. Singkong. Tapi ada jeda waktu. Sesepuh kita menggagas itu untuk beralih makan, mengajak masyarakatnya untuk nunda kersanyai. Kersanyai itu sebutan kepada beras atau padi. Orang Sunda biasanya nyebutnya kersanyai atau sripoh aci. Nah, mencari bahan itu, pengganti beras itu ada jeda waktu pencarian. Ketemu singkong, makan singkong. Ketemu sorghum, makan sorghum. Talus, ganyo, dan lain-lain. Baru tahun 1924 diketemukan. Yang cocok dituang, dimakan sama masyarakat adat Cirende dengan kondisi lingkungan adalah singkong atau samput. Itu diolah lagi Pak? Diolah lagi dengan teknologi pengolahan. Oh, boleh kali Pak kita sambil siap ya? Ya. Jadi nah ini juga nih, biarin ya tempat tamu. Nah ini pusat kegiatan masyarakat adat Cirende namanya Balai Saresehan. Balai Saresehan. Balai Saresehan. Biasa dipakai buat apa Pak? Nah, upacara tutup tahun ngemban tahun itu diadakannya di sini. Ini tempat pentas kesenian di sini. Oh. Di panggung ini. Iya. Yang biasanya dari dulunya kan bongkar pasang. Karena tiap tahun dilaksanakan, daripada capek mending kita permanenkan. Di sini pusat kegiatan pentas kesenian. Nah, ini Balai Saresehannya. Ini Balai Saresehannya itu. Saresehan. Oh, Saresehan. Saresehan. Tempat berkumpul kalau itu Balai Saresehan. Iya. Kalau sekarang jarang digunakan karena kita ada bangunan baru juga. Kini dianggapnya kalau ada kegiatan-kegiatan yang lebih sakral atau untuk menerima tamu yang lebih penting itu di sini. Oh, menerima tamu biasa di sini gitu. Kalau dulunya di sini. Kita sekarang pindah ke bawah, ini lebih ke yang dianggapnya lebih ritual apalah. Lebih sakral baru di sini. Nah, kebetulan di dalam juga nih ada anak-anak dari salah satu sanggar yang ada di Cimahi. Mereka mengajar anak-anak di sini juga untuk belajar salah satu kesenian, ada jaipongan. Oh, jaipongan yang jaipongan, iya. Itu alat musik Pak? Nah, sama. Ada alat musik di gamelan, degung ini. Iya. Masih banyak alat-alat kesenian di sini, ada karining celempung, ada kacapi suling, ada ngagondang, ada angklung buncis. Ini yang disimpan di sini gamelan. Nanti kita di bawah ada lagi. Itu kebanyakan bangunannya bahan-bahan alami ya? Kalau di sini bahan-bahan alami. Tapi kalau dari keseluruhan sebenarnya masyarakat adat Cirende mah kalau dari segi bentuk bangunan sudah modern. Iya. Tidak menolak teknologi. Berarti. Nah, itu karena masyarakat adat Cirende mah ada sebutannya masyarakat adat anu nginum ka waktu nu bapak kajaman. Mikukuh kabuhunan, tapi henteu katalikung ku kabuhunan. Apa yang pakai pakaian adat kayak ini mah kebetulan ada anak-anak juga dari luar Cirende yang lagi belajar syuting. Tapi meminjam tempat untuk di Cirende. Iya. Tapi buat pakaian adat di Cirende itu ada pakaian adat tertentu? Ada tertentu. Kalau laki-laki ini satu pasang itu satu paket biasanya sebutnya pangsi. Pangsi. Oh iya. Ke bawahnya komprang, ininya kampret. Nah, kalau laki-laki tidak lepas dari ikat kepala. Itu ada filosofinya, Pak? Kenapa ada ikat kepala? Ada. Filosofinya ada kenapa ikat kepala. Tapi kalau bentuk itu sesuai kesenangan kita kalau itu. Tapi si ikat itu ada mengandung filosofi. Itu apa, Pak? Kalau boleh dijelasin. Kita sambil jalan, kita sambil duduk, nanti jelasinnya biar kita buka dulu.
bentuk ikat itu seperti apa, ya. Nah, kita sampai di Balai Atikan, yang tadi kan Balai Saresehan. Ini Balai Atika. Iya, Balai Atikan. Ini lebih difungsikan untuk menerima tamu. Oh. Lebih untuk menerima tamu, terus untuk ngumpul soalnya sama masyarakat di sini. Namanya juga kan Balai Atikan. Apa bedanya sama yang balai yang tadi Pak sebelum buat menerima tamu? Dari penamanya udah beda. Itu tempat perkumpulan Balai Saresehan. Kalau ini Atikan. Atikan itu tempat pembelajaran. Oh, pembelajaran. Iya. Belajar aksara Sunda, belajar apapun di sini. Oh, ada di sini. Ada di sini. Oh. Belajar aksara Sunda itu Iya. ada. Terus untuk menguatkan lagi anak-anaknya supaya lebih. Saya sih orang Sunda, orang teh jadi orang Cirende. Jadi orang Cirende lain kahayang. Tapi geus jadi hukum adi kodrati. Kudu ku urang dimumule, anu ku urang kudu dilestarikeun, kudu urang dijaga. Nguatkeun deui pondasi eta di Palihdian di Anglo. Ini balai apa? Balai Atikan. Balai Atikan. Bentuk rumahnya imah panggung. Iya. Imah panggung Balai Atikan Julangapak. Kenapa Pak harus rumah panggung tidak kayak rumah-rumah? Nah, sebenarnya gini, kenapa alasannya? Kalau dulu sekali sebelum tahun 85 rumah Cirende semuanya seperti ini. Imah panggung. Iya. Berhubung Cirende tahun 82-85 itu dijadikan tempatnya wilayahnya jadi TPA, terjadilah peralihan dari rumah panggung menjadi rumah permanen seperti ini. Iya. Tapi masih ada yang dipertahankan rumah panggung. Sebenarnya bukan dipertahankan, semuanya udah robah ganti semua. Ini baru dibangun. Oh, ini tuh baru Lagi dibangun. Tapi dulunya ini bekas rumah sesepuh di sini. Bentuknya emang imah panggung seperti ini. Nah, dulu tuh ada permintaan dari setiap mahasiswa yang datang ke sini, pingin tahu bentuk rumah ciri khas Jawa Barat. Nah, kebetulan juga kita punya cita-cita pingin ngebangun lagi rumah panggungnya. Kebetulan juga ada bantuan juga. Kalau nggak salah di Kementerian Pendidikan, kalau nggak salah ya. Kita wujudkan lagi. Iya. Nah, imah panggung. Rumah panggung. Iya. Nah, ini balandongan. Balandongan. Iya, bentuk bangunnya balandongan. Balandongan itu kalau dulu mah kan kalau kita mau hajatan, ya tempat untuk membuat dekoran itu di balandongan, bikin balandongan saung, panggung saung gitu. Nah, kita bikin di sini untuk menerima tamu. Untuk apa? Atraksi kesenian. Nah, seperti ini sekarang kita ada lagi kunjungan nih dari anak-anak SDN Purabaya 4 Padalarang untuk mempelajari tentang kesenian atau budaya yang ada di Cirende. Kita ajarkan di sini. Semua untuk siswa juga. Kita ke bawah lagi yuk. Harap opsi kembali di sebelah ruangan Kalau ini sana. Pak, apa Pak? Nah, ini komprang. Kalau satu set itu pangsi. pangsi. Ada acara-acara tertentu nggak Pak buat pakai? Nah, ini kalau acara-acara adat itu pasti Pak semuanya pakai ini. Kalau sehari-hari kayak gini, ada yang pakai sebelah kayak Akang. Cuma yang bisa membedakan kalau laki-laki itu tinggal lepas dari ikat. Oh, Nah. tidak lepas dari ikat. Nah, ini kalau perempuan ini Ini apa Pak? pakaian adat perempuan itu bukan kebaya ya. Kalau pakaian tradisional Jawa Barat itu bukan kebaya, tapi ini namanya toro. Toro. Ke bawahnya namanya sinjang. Oh, ini tuh sinjang. Sinjang. Bisa yang pakai dibentuk langsung, ada juga yang sekarang mau yang langsung, ada juga yang disinjangkan. Ini untuk warnanya sendiri emang diharuskan warna putih apa Enggak, boleh? ada yang kuning, ada yang merah. Iya. Tapi sama Nah, aja kalau pasti ya, Pak? laki-laki paling hidung atau bodas. Hitam atau putih kalau laki-laki biasanya. Nah, kita buka lagi tentang filosofi ikat, kita sambil duduk lah buka ikat ya. Nah, sambil gini ya. Ini kan segi 4 atau persegi kalau bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau bahasa Sunda sebatna teh masagi. Masagi itu siap dengan segala keilmuan. Kenapa ikat? Ikat itu biar ikat itu bengketan. Sing pageuh, sing kuat. Nah, setelah persegi, masagi dibagi 3. Jadi segitiga berarti? Segitiga jadi kana tritangtu.
Tritangtu. Tritangtu kahirupan. Itu apa artinya, Pak? Tritangtu itu 3 patokan untuk kehidupan kita. Ada Tritangtu di Buana, Tritangtu di Nagara, Tritangtu di Naraga. Itu ilmu yang harus kita kuasai, kita pahami. Jadi kalau di bahasa Indonesia ini apa tuh, Pak? Tritangtu. 3 patokan kehidupan. 3 patokan kehidupan. Iya. Kalau ininya sendiri, Pak? Kalau motifnya bebas. Bebas, ya? Bebas kalau motif. Tapi yang dari tadi persegi harus menjadi yang pasagi harus jadi 3 karena di manusia itu mempunyai Tritangtu kahirupan. Sir, rasa, pikir. Sir itu mimiti timbulna aya kahayang. Rasa, pikir. Pikir. Sebelum melakukan apapun harus dirasakan dulu. Gula tuh manis enggak ya? Masih dirasakan, belum dimakan. Dipikir harus dipikirkan ini gula tuh punya siapa? Manis enggak? Atau punya kita atau bukan? Nah, biasanya mah kalau orang Sunda mah sangesa dipikir pok pek prak. Walagri bibit saati waluya kedaku ucap punahna kulaku diri. Itu apa Pak artinya? Nah, setiap apapun omongan kita, bagus buruknya itu dinilai dari kelakuan kita sehari-hari. Ikat itu bengket, Mengikat. Kenapa harus di kepala? Iya. Nah, karena yang bisa menggerakkan motor kehidupan kita adanya di sini. Oh, di otak kita ya? Di otak kita, biar nggak kemana-mana kita ikat menjadi satu kesatuan yang bisa kita punahna kulaku diri. Apapun yang menjadi niat kita, rasa pikirnya itu dilaksanakan di kehidupan sehari. Nggak cuma diomongin doang. Nah, di sini sih apa Pak? Ini hampir sama dengan ini fungsinya. Lebih ke untuk atraksi kegiatan kesenian di sini. Kegiatan kesenian deh. Iya. Berarti pemuda-pemudanya pada aktif dong di sini. Ada aktif. Ini ada yang jadi pendamping juga tuh kayak di Teteh nih. Teteh ini ikut dalam kegiatan wisatanya. Iya. Jadi pendamping. Nah, ini ada sertifikat terus ada sedikit sejarah, informasi tentang sedikit Cirende ini di sini ada. Rasi singkong, yang Iya. tadi disebut ya Pak? Nah, ini yang menjadi bahan pokok makan kita tuh. Ini sebutnya rasi. Buat warga sini mereka bertani sendiri? Bertani sendiri. Oh, ada apa? Ada di lingkungan kebun ini adalah ditanami singkong. Oh, iya. Cuma tidak semua lahan garapan itu atau lubang itu ditanami singkong. Tidak semua berarti? Tidak semua, karena Cirende mempunyai tata wilayah. Itu yang namanya hutan itu dibagi 3 bagian. Itu ada hutan apa? Hutan larangan, hutan tutupan, hutan baladahan. Oh, hutan larangan tuh berarti nggak boleh masuk? Nggak boleh masuk sama sekali. Jadi kehidupannya itu dibalikin lagi ke alam. Oh, berarti ya udah tidak ada yang rusak, tidak ada yang masuk. Mau ada pohon tumbang, mau ada ranting jatuh, mau ada daun jatuh, itu dibalikin lagi ke alam. Silahkan kayak gimana. Tidak boleh dibantu dengan cara manusia. Kalau hutan Atau tutup, kalau orang Sunda bilang ya itu teh gentong bumi. Tempat menyimpannya energi alam. Salah satunya adalah apa? Air, oksigen. Itu luasnya berapa? kalau luasnya Akang belum pernah ukur ya, tapi lumayan 20 hektaran lah ada. Untuk hutan larangan sendiri. Itu. Kalau hutan tutupan tadi? Nah, hutan tutupan itu hutan reboisasi atau penghijauan. Boleh hasil alamnya diambil, kayu-kayunya boleh ditebang, tapi kita harus mau nanam. Isinya tentang di dalamnya kayu-kayu keras. Itu kepemilikan adat berarti? Kepemilikan adat secara komunal, tapi ada juga yang sudah menjadi kepemilikan pribadi. Oh, tapi boleh diperjualbelikan Pak hasil alam? Boleh, kalau hasil alamnya boleh, kalau tanahnya sebenarnya nggak boleh kalau tanah. Oh, kalau tanah tidak boleh? Boleh diperjualbelikan, tapi minimal itu tidak alih fungsi. Oh, iya. Hutan menjadikan hutan lagi. Nah, kita balik ke lahan garapan, itu lahan pertanian. Oh, disitulah ya ketahanan pangan. Nah, itulah ketahanan pangan kita tuh di sini. Hampir seluruhnya ditanami dengan singkong, tapi tidak semua juga itu. Karena kalau singkong itu dari mulai tanam sampai panen yang bagus itu umurnya 1 tahun. Oh. Ada tradisi sendiri nggak sih Pak buat cara nanamnya? Ada.
Itu biasa apa yang membedakan sama yang pada umumnya? Kalau di kita itu kan orang Sunda mah terkenal dengan nyipit amit ngalah bebeja. Itu apa Apapun kudu saduk-saduk pepalaku. Setiap kegiatan itu harus diawali dengan berpamitan. Pamitan dulu. Mitemian untuk tidak asal tancap, tidak asal panen. Gitu. Berapa bulan sekali, Pak? Nah, kalau dari pola panen, kita tidak mengenal panen raya. Oh, tidak ada tuh panen raya. Tidak ada panen raya atau nanam bareng, nggak ada. Tapi pola tanam yang kita atur dari satu petak sawah kebun itu dipetak-petak lagi. Jadi kapanpun kita mau panen, singkong udah siap. Sirkulasi panennya itu Iya, jadi terus ada. Tidak ada sistem ada paceklik kekurangan enggak. kalau pupuk, Nah, yang kita gunakan adalah pupuk kandang, kompos. Jadi kalau penanam kalau bahasa sekarang kan organik, singkong kita singkong organik, tidak pernah pakai yang namanya kimia. Jadi masyarakat Cirende itu lebih mengutamakan dari segi apanya, kebutuhan bukan kebutuhan. Aduh, saya nyebut apa? Penghasilan itu kebanyakan berkebun sama beternak, terutama ternak domba. oh ternak domba. Domba. Jadi begitu petani mau ke kebun itu bawa komposnya atau kotoran domba untuk pupuk. Pulang dari kebun beliau itu bawa rumput untuk pakan domba. Muter jadi. Muter, tidak ada tenaga yang kebuang sia-sia. Oh, iya. Kalau hukum adat sendiri ada, Pak? Ada. Kalau yang melakukan pelanggaran itu biasanya apa, Pak? Lebih ke sanksi sosial. Sanksi sosial. Iya, kebanyakan lebih sanksi sosial ini kan ada nih. Tapi yang utama tuh hukum adat yang kita jaga itu ada 4. Tata wilayah, kelahiran, kematian, pernikahan. Oh, pernikahan? Iya. Kayak ini. Ini ketika kita mau menginjakkan kaki ke tata wilayah yang tadi disebutkan, kita tidak boleh pakai alas kaki. Memasuki kawasan Hutan adat. Tidak boleh berpakaian warna merah. Kenapa Pak warna merah? Nah, karena adat itu mengenal 4 unsur kehidupan. 4 unsur kehidupan. Iya, adanya unsur warna merah, warna kuning, warna putih, sama warna hitam. Yang hitam itu melambangkan unsur kehidupan apa coba? Hitam identik dengan Tanah. oh tanah. Tanah, unsur kehidupan itu menunjang kehidupan kita dari tanah yang hitam. Terus yang kuning apa coba? Matahari. Udara. Oh, udara. Udara. Terus yang putih Air. air, betul. Yang merah Api. api. Nah, unsur api bukan warna merah bajunya sebenarnya. Boleh, silahkan Mangga. Itu adalah warna merah yang ada dalam tubuh kita. Coba apa? Hawa nafsu, egois, itu tidak boleh. Unsur itu tidak boleh karena unsur yang warna merah itu sulit dikendalikan. Biasanya dia itu pinginnya paling tinggi. Nah, ketika masuk ke wilayah kita itu coba ditekan untuk sejajarkan, diseimbangkan. Nah, ini tidak boleh masuk ke dalam ruangan gua atau untuk laki-laki tanpa izin. Biasanya di rumah Buah itu apa, Pak? ada suatu ruangan tempat menyimpannya beras atau tempat menyimpan bahan pokok makanan, itu namanya goah. Oh, lumbung, kayak lumbung. Nah, lebih kayak lumbung padi, tapi kalau lumbung padi itu kan di luar rumah. Kalau di dalam rumah itu namanya goah atau paniisan. Itu laki-laki itu dilarang untuk bisa masuk ke dalam sana tanpa seizin dari istri atau ibu. Itu kenapa, Pak? Tidak diizinkan. Kalau kenapa-kenapanya tinggal tanya ke ibu sebenarnya. Karena itu ruangan khusus milik ibu. Oh, diistimewakan lah itu. Ya, diistimewakan seperti itu. Nih ada lagi nih. Nah, dari hukum pernikahan ada istilah, ada kikah keesrah. Boleh terjadi pernikahan, tapi tidak boleh terjadi perceraian. Terus ada lagi yang kedua tuh tidak boleh poligami. Poligami dilarang. Atau temenang ngawayuh cenah bahasa Sunda. Terus yang ketiga itu adalah tidak boleh menikah dengan lain bangsa. Sama orang luar negeri nggak boleh. Nggak boleh.
Kalau nikahnya sama orang Jawa, orang Batak itu masih diperbolehkan, tapi ketika nikahnya sama orang luar negeri, orang Eropa, orang India, itu nggak boleh. Iya, iya. Menarik sih, Pak. Kita boleh main ke ini nggak sih, Pak? Ke tempat penanaman untuk Sebenarnya tanam. boleh aja, tapi lumayan agak jauh sih. Kita jalan lagi berarti ya? Jalan lagi kita buka alas kaki. Oh, buka alas kaki. Kalau mau kita sebentar aja ya ke yang dekat ke sini, Oh, boleh ayo. Oke teman-teman, sekarang kita akan menuju ke Leuweung Garapan ya Pak Iya. tadi. Dan kita diharuskan untuk membuka alas kaki, tidak memakai apapun, untuk menjaga Satu untuk kelestarian, yang kedua kita menyatukan lagi diri kita dengan alam. oh ya, boleh teman-teman kita langsung aja ke Leuweung Ya, Garapan. kita sebelah sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi Oh ada pintu buat ini ya Pak? Ada. Kebetulan kalau pengunjung itu kita bawa kelilingnya ke sebelah sana, nanti pulangnya ke sebelah sini. Oh, Karena iya. kita mau berhubungnya kita mau yang dekat aja lah. Capek yang jauh. Berarti memang luas ya Pak? Luas. Wilayah Cirende itu dari perkampungan sama hutan itu kurang lebih 70 hektar. Ini yang ngelola sendiri siapa Pak? Kalau daerah sini wilayah masyarakat adat yang ngelola, tapi kalau ke sini mah udah punyanya masing-masing Nah, kalau kesini mah pemilikan. masing-masing. Iya, tapi diperuntukannya untuk kebutuhan adat. Oh. Berarti emang ini ya Pak yang membuat ketahanan pangan di Cirende itu terkenal ya? Iya, Oh. mengganti bahan pokok makan yang dulu beras diganti dengan singkong. Karena singkong itu ketika dipanen, didiamkan beberapa hari, kualitasnya jadi jelek. Oh, Tapi gitu. kalau setelah diolah, singkong itu bisa bertahan lama. Oh. Kalau buat ngolahnya sendiri ada alatnya Pak? Ada yang tradisional, ada yang udah modern. Oh, begitu. Nah, seperti ini nih, ini kebun singkong. Ini baru kira-kira nih satu bulanan. Orang Sunda bilang mah singkong itu sampe. Sampai iya. Sampe diambil dari kata sampereun. Oh, itu. Iya, ini sampereun sampereun jaga anak incu urang. Terbukti sekarang negara dengan krisis beras, warga Cirende mah tidak terusik dengan krisisnya. Tapi buat masyarakat yang mungkin tidak sengaja makan beras di luar itu nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, biasanya mah karena ketidaktahuan. Tapi biasanya kalau maaf ya, kalau Akang aja keluar, biasanya kan banyak jajanan nih. Kalau Akang ragu-ragu, biasanya ditanyakan dulu, ini bahan dasarnya apa? Atau makanan ini terbuat dari apa, ditanyakan dulu. Kalau emang bahan dasarnya terbuat dari beras, kita nggak makan. Kalau daerah sini masih ada pesawahan apa enggak, Pak? Kebetulan yang tadi, kenapa yang tadi ada petatah putih teboga sawah. Nah, yang ditemukan sama masyarakat sesepuh Cirende itu karena melihat kontur tanah yang lingkungannya yang taringgul ku batu. Nah, itu kenapa? Karena tidak adanya sumber mata air untuk dijadikan persawahan. Masuk lagi ke sini, lebih seger lagi, lebih adem lagi. Ayo kita jalan lagi ke atas. Nah, tadi kan ada singkong yang baru nanam nih, kira-kira 1 bulanan. Nah, ini di sebelah kanan nih kita tuh. Ada kebun singkong lagi yang umurnya kira-kira 3 bulan. Jadi bisa dikatakan tiap bulan bisa panen. Bisa panen. Karena pola tanamnya tadi yang dirubah, nggak ada sistem panen raya atau tanam bareng, enggak. Oh iya. Meskipun data mengenai peningkatan pendapatan dari produk olahan singkong tidak tersedia,
Keberagaman produk dan inovasi dalam pengolahan singkong menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan. Pendapatan rumah tangga masyarakat kampung adat Cirende mayoritas berasal dari pendapatan non-pertanian, yang mencakup usaha pengolahan singkong. Hampir semua keluarga di kampung Cirende memiliki ladang singkong. Warga menanam singkong di jajaran bukit yang mereka anggap gunung, yakni Pasir Panji, Gunung Jambul, Gunung Gajah Langu, Gunung Puncak Salam, dan Gunung Cimenteng. Dari 1 kuintal singkong bisa dihasilkan 30 kg tapioka dan 10 kg ampas singkong. Ampas singkong tidak begitu saja dibuang, melainkan dijemur sampai 2 hari dan kemudian digiling hingga berbentuk bubuk yang disebut dengan rasi atau beras singkong. Rasi inilah yang sehari-harinya dikonsumsi warga Cirende. Ya kalau filosofi mungkin di situ ada yang namanya dari ketahanan pangan. Di situ biar nggak punya sawah asal punya padi, nggak punya padi asal punya beras, nggak punya beras asal nanak nasi, nanak nasi asal makan, nggak makan asal kuat. Artinya warga Abah itu cara berpikirnya cukup bijak. Walaupun mereka nggak pernah makan beras, termasuk Abah ini sejak lahir nggak pernah makan beras, tapi makan umbi-umbian juga, yang penting diambil kekuatannya. Siapa yang memberi kekuatan? Yang maha kuat, yang maha kuasa. Ya contoh, makan umbi-umbian juga ya sampai sekarang mereka segi ekonominya ya sejahtera gitu, bisa nyekolahkan anak, bisa nguliasan anaknya, dan ya memperbaiki segalanya itu. Ya, itu filosofi dari ketahanan pangan. Jadi petani di sini cukup pintar. Jadi satu orang petani itu bukan hanya punya 1 petak. Di sini petani ada yang punya 6-7 petak. Jadi kebutuhan stok berasnya atau rasinya itu tersedia. Namun, yang membuat kampung Cirende begitu istimewa bukan hanya luasnya yang subur, melainkan keyakinan dan budaya masyarakatnya. Sebagian besar penduduknya menganut dan memegang teguh ajaran Sunda Wiwitan, sebuah kepercayaan yang mengakar kuat dalam kehidupan mereka. Kepercayaan ini bukan sekedar ajaran, tetapi merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Cirende terus melestarikan adat istiadat yang telah diwariskan. Dari upacara-upacara adat hingga cara mereka berinteraksi dengan alam. Mereka tidak hanya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, tetapi juga mengajarkan generasi penerus untuk terus menghormati dan merawat warisan budaya yang telah ada sejak lama. Ya termasuk di adat itu, masuknya di kepercayaan itu kan di kolom agama itu masuknya kepercayaan terhadap Sunda Wiwitan, atau kebijakan pemerintah itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena semua agama, semua kepercayaan, semua keyakinan kan harus dibarengi dengan ketuhanan. Berarti Tuhan itu satu. Gitu. Hanya beda ucap, beda ibadah, itu nggak masalah. Tapi kegotong royongannya, persatuannya tetap harus dijaga. Karena tidak harus berbicara agama. Karena menurut Abah sekarang bukan tidak penting, jadi tidak harus berbicara agama. Yang penting harus dibangun kita moral dan akhlaknya. Gitu. Meskipun mengadopsi kemajuan teknologi, masyarakat Cirende tetap menjaga konsep kampung adat yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, itu konsep adat. Jadi mendung ke waktu mi bapak ke zaman itu ya, contoh ini kan udah di tengah-tengah kota. Cirende tidak pernah menolak teknologi, pendidikan. Majunya zaman itu harus diikuti. Kan kita malu, mungkin Abah itu ketinggalan zaman, kan itu malu gitu. Jadi mindung ke waktunya itu semua zaman maju harus diikuti. Teknologi mungkin disaring, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Pendidikan, jadi anak-anak adat di sini, Abah selalu bandingkan dengan Baduy dalam. Baduy itu nggak boleh sekolah, teknologi nggak mau mereka, penerangan nggak mau. Kalau Cirende memang sebenarnya buat Abah berat seorang yang dituakan, karena anak-anak saya udah menggunakan teknologi HP. Nah, dengan upaya Abah mungkin anak-anak udah menggunakan HP,
ada cara lain. Kita titipkan ke orang tuanya. Tolong ibu, bapak, ini putra ibu udah menggunakan teknologi. Apa yang ditakutkan? Takut penggunaannya berlebihan. Waktu Abah ketemu di sini ada yang namanya pertemuan atau riungan kalau orang Sunda. Abah sampaikan ke anak-anak, kalian boleh menggunakan teknologi asal sesuai dengan kebutuhan. Cirende bukan sekedar kampung adat, tetapi cerminan keteguhan dan kearifan lokal yang tetap hidup di tengah arus modernisasi. Di sini, tradisi bukan sekedar warisan, melainkan identitas yang terus dijaga oleh setiap generasi. Ketahanan pangan mulai dari singkong hingga nilai-nilai kearifan yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Cirende mengajarkan kita bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Kampung adat Cirende adalah bukti bahwa modernitas dan tradisi dapat berjalan berdampingan. Sebuah warisan yang bukan hanya layak untuk dikagumi, tetapi juga untuk dihormati dan dipelajari. Di balik perbukitan dan hamparan hijau, Cirende tetap berdiri kokoh, menjaga warisan leluhur untuk generasi yang akan datang.